kalau konteksnya Maluku Utara, semua perempuan Maluku Utara itu adalah punya kesempatan ya, punya kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih siapa pemimpinnya gitu. Apalagi konteksnya dalam hal ini tuh kita bicara soal kepemimpinan perempuan ya. Tapi kalau lebih spesifik siapa sih sebenarnya gitu. Jadi tadi Kakak Pela sudah tahu kan bahwa saya menulis tentang perempuan Fagogoro itu terbersit dari kesadaran saya sebagai perempuan Maluku Utara yang haus akan bahwa harus ada sosok figur baru ya dalam memimpin, entah itu dalam lingkup kabupaten kota itu harus ada pemimpin perempuan. Dan yang menjadi inspirasi saya dalam menulis dan membuat catatan saya itu adalah namanya nggak apa-apa ini ya. Ketemu lagi dengan Beta Bung Rey di Walang Dua Cerita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting untuk kita semua. Ibu dosen sehat? Sehat, alhamdulillah. Tangan dulu biar sengkeus toh. Ibu tadi dari kampus kak? Iya dari kampus. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Beta tadi dari Tidore. Tidore jauh sekali. Ibu dong ke kampung kak? Betul. Oke teman-teman, jadi ini Bu dosen orang Maluku Utara pasti tahu dan teman-teman HMI baik di Yasin Nusantara sebagian kenal lah, apalagi di Maluku Utara pasti kenal. Bu Yana ya. Yana Mustika. Mustika. Saya panggilnya Bu dosen, makanya kadang-kadang lupa nama tapi ingat orangnya. Ibu, jadi Beta ada catatan. Jadi tadi siang Beta baca berita tentang Maluku Utara. Penulisnya Ibu. Ya, itu tulisan-tulisan lepas aja sih. Tulisan apa? Lepas. Lepas. Iya, maksudnya melepas kepenatan. Oh gitu. Iya, jadi ya begitu aja. Tulisan-tulisan panjang, lepas. Baru melepas kepenatan aja panjang. Karena memang kepenatannya agak sedikit panjang, jadi tulisannya panjang. Teman-teman kalau dosen marah itu begitu, jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa terutama ya mahasiswa dan mahasiswi yang orang tua mengajar ini atau teman-teman yang pengajarnya Ibu Yana itu hati-hati tuh. Hati. Beliau baru marah aja tulisannya sudah panjang. Apalagi habis UTS kan, jadi emang cukup penat. Betul. Gitu. Jadi bagaimana Kakak Pela? Oke. Jadi ini dari Maluku Utara itu Beta ada catatan, karena Beta tertarik dengan tulisan tadi soal perempuan Fagogoro. Iya. Nah, teman-teman sebentar Fagogoro ini apa nanti diceritakan ya, biar teman-teman Walang Dua Cerita tahu bahwa Fagogoro ini bentuk makanan atau minuman. Kan kalau kita dari Maluku Utara kan tahu. Melanesia lah pasti tahu Fagogoro itu apa. Itu pun sen semua. Ada catatan soal ada sejarah salah satu kepemimpinan. Kenapa hari ini memang teman-teman kita undang perempuan yang bicara, karena tulisannya soal perempuan Fagogoro itu. Ada salah satu perjalanan panjang di Republik ini terkait dengan dari Maluku Utara itu familiar di mana-mana itu Boki Raja Nukila. Boki Rainha. Ya. Boki Raja. Ya, pernah Maluku atau Maluku Utara, Melanesia memiliki atau bangsa ini memiliki perempuan hebat dari timur, tepatnya di Maluku Utara. Bagaimana lihat itu, Bu? Dalam konteks kekinian, ya kan, sebagai anak muda, sebagai praktisi muda hari ini, sebagai ibu dosen muda, di dalam konteks demokrasi ini melihat itu bagaimana perjalanannya? Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan apa yang menjadi pemicu atau pemantik saya menulis tulisan tentang perempuan Fagogoro itu, mungkin kita bicara sekilas tentang kepemimpinan perempuan di Maluku Utara. Nah, kalau konteksnya Maluku Utara mungkin yang paling bisa saya jangkau kalau bicara soal kepemimpinan perempuan itu ya Boki Nukila. Nah, Boki Nukila ini ya kita flashback dulu. Kita harus, kalau kita mau bagaimana kepemimpinannya dia, ya harus berbicara siapa Boki Nukila dulu kan. Kita harus mengenal dia dulu. Nah, jadi kalau dalam konteks Maluku Utara, Boki Nukila ini menjadi salah satu figur yang memang saya idolakan juga. Beliau adalah seorang
putri dari Sultan Tidore. Ya. Kemudian pada masanya Boki Nukila ini dijodohkan oleh sang ayah dengan Sultan Bayanullah, di mana pada saat itu Sultan Bayanullah adalah sultan pemimpin di kerajaan Ternate. Akhirnya ada perkawinan antara dua kerajaan yang tidak antara putri Nukila, Boki Nukila dari Kesultanan Tidore, karena ayahnya adalah Sultan Tidore, kemudian dinikahkan dengan Sultan Ternate, Sultan Bayanullah. Singkat cerita, bagaimana proses Boki Nukila menjadi seorang pemimpin? Sebenarnya itu dalam kondisi yang saya bilang itu entah itu takdir atau memang sudah digariskan seperti itu, karena memang ketika menikah kemudian memiliki putra, sang suami meninggal. Sultan Bayanullah ini meninggal pada saat usia anak mereka masih kecil. Nah, atas wasiat dari Sultan Bayanullah tersebut, akhirnya Boki Nukila mengambil alih kepemimpinan di Kedaton Ternate. Singkat cerita yang saya ketahui dari apa yang saya baca selama ini, referensi-referensi yang karena memang saya penasaran kan, Nukila ini siapa? Jadi ketika saya dulu berproses di Ternate, ada yang namanya Jalan Nukila. Oh, ada jalan? Ada nama jalannya. Tapi apa ya? Apa ini nama burung? Saya pernah berpikir seperti itu. Ini nama burung apa nama apa gitu kan? Tapi ternyata itu masih tidak. Semester berapa itu? Semester berapa ya? Masih semester awal banget. Baru masuk HMI juga kan. Kemudian berproses karena memang lebih sering berproses di wilayah Ternate Tengah sana. Ada ketemu nama jalan itu. Terus saya penasaran, ini siapa sebenarnya Nukila ini? Akhirnya saya mencari referensi. Oh, ternyata beliau adalah seorang putri. Dan kemudian dinikahkan dengan Sultan Ternate. Singkat cerita, karena suaminya meninggal, diangkatlah beliau sebagai pemimpin untuk mewakilkan, merepresentasi putranya. Karena kan hierarki kesultanan di Ternate itu kan setelah misalnya ayahnya meninggal, otomatis putranya yang diangkat menjadi sultan. Nah, pada saat itu kan tidak memungkinkan. Akhirnya Boki Nukila yang diwasiatkan untuk mengambil alih kepemimpinan, untuk mewakili sang putra yang masih kecil. Nah, setelah itu memang kepemimpinan beliau juga tidak berjalan lama. Ya, karena memang pada akhirnya Boki Nukila ini dalam tanda kutip dihabisi juga oleh adik ipar atau kakak iparnya yang juga menginginkan tampuk kekuasaan sang. Sebenarnya ini kan dia mewakili anaknya saja. Akhirnya anaknya pun diasingkan. Setelah diambil anaknya diasingkan. Iya, dan dia berjuang mati-matian untuk bagaimana supaya apa yang diwasiatkan oleh suaminya itu tetap terjaga, tapi dia juga bisa membebaskan kembali anak-anaknya. Pada akhirnya memang agak sedikit ceritanya tuh agak sedikit menyedihkan juga, karena pada akhirnya Boki Nukila juga harus diasingkan dan dibuang, kemudian terlupakan begitu saja. Gitu. Memang perempuan ya, lagi-lagi perempuan. Iya, tapi mungkin sedikit aku kaitkan dengan konteks kepemimpinan. Ya kan? Itu menjadi satu tanda bagi kita ya, khususnya perempuan Maluku Utara, di mana bahwa yang namanya kepemimpinan secara asal muasalnya itu memang agak sedikit sulit kalau misalnya dipercayakan kepada kaum perempuan. Tapi begini Bu dosen, kakak perempuan, kakak Pela ya. Bisa. Teman-teman, jadi kenapa Pela? Jadi beliau ini ada yang sudah tahu, pasti tahu, punya suaminya orang Maluku Tenggara. Jadi kalau suaminya beliau saya panggilnya Pela karena kita punya hubungan darah ya. Jadi kalau saya panggil Pela jangan. Tapi kan Tidore sama Serang juga punya keterikatan chemistry. Nanti Katon ceritakan di tempat lain. Bisa. Boleh. Oke, proses demokrasi hari ini. Perempuan itu dikasih kursi, kalau saya nggak salah 30% atau 35%.
ada tadi cerita besar Boki Nukilah yang legendaris. Ya. Seorang perempuan yang di kepemimpinannya saja itu hanya bahasanya begini, dia hanya cuma mewakilkan. Ya. Dan itu amanah. Amanah. Iya kan? Iya. Itu saja diganggu. Iya. Begitu. Tetapi di era hari ini perempuan dikasih kuota. Jadi kan sebelum ke sana bicara kuota perempuan, bagaimana melihat apakah di era kekinian ada nggak yang bisa nggak ada diciptakan Boki Nukilah baru, atau dia dalam konteks kekinian itu bagaimana sih? Kalau konteks kepemimpinan perempuan, ya kalau misalnya representasi kepemimpinan perempuan atau bagaimana bisa lahir Boki Nukilah pada saat ini gitu, sebenarnya sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena kan kalau kita bicara porsi, ruang, waktu, laki-laki dan perempuan itu harusnya kan sama. Ya. Otomatis harusnya perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam konteks kepemimpinan. Artinya apakah misalnya kalau misalnya ditanya bisa nggak? Tentu saja bisa, karena secara knowledge ya, kemudian skill, itu sebenarnya kan banyak survei, banyak penelitian yang mengatakan bahwa perempuan itu sebenarnya dia punya tingkat intelektual yang lebih baik daripada laki-laki. Kemudian perempuan adalah makhluk yang diberikan kelebihan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Yang satu, kemudian dia juga bisa mengerjakan yang lain, multitasking di jam yang sama, saat yang sama gitu. Mungkin kalau misalnya saya deh ya, tidak mencontohkan yang lain. Misalnya ketika saya diberikan amanah oleh Tuhan untuk mengandung, kemudian melahirkan, kemudian mengurus anak, itu di saat yang sama saya bisa bikin materi. Kemudian untuk preparing untuk kuliah, mengurus anak yang lain juga gitu ya kan. Di kampus itu yang lebih dari satu. Betul. Dan itu kan bukan hanya membutuhkan kemapanan fisik yang baik, tapi juga bagaimana kita harus memanage mental kita, memanage knowledge kita, supaya semuanya bisa berjalan beriringan. Kalau misalnya bicara konteks kepemimpinan, otomatis perempuan juga akan harusnya punya porsi yang sama. Ya, karena berarti kalau bicara 30% atau 30% itu sedikit dong. Sedikit, tapi juga kan tidak sampai saat ini juga hanya sekedar menjadi formalitas belaka kan. Kalau bahasanya teman-teman, bahasanya begini Bu dosen. Bahasanya formalitas doang. Iya, formalitas. Tapi untuk masuk kuotanya, saya orangnya tidak muluk-muluk. Kalau misalnya 30%, kalau tadi Kakak Pele bilang itu kurang. Tapi menurut saya kalau 30% itu dimaksimalkan, otomatis ruang dan peran perempuan harusnya bisa maksimal. Untuk memanfaatkan ruang 30% kuota tadi di ranah publik. Tapi apakah implementasinya, kemudian realisasinya sudah berjalan dengan apa yang diharapkan? Tentu saja tidak, gitu loh. Kita bisa lihat misalnya partai politik sibuk ya untuk caleg, terus misalnya caleg kemarin ya dalam kontestasi pemilihan bakal calon legislatif, mereka harus pusing bagaimana memenuhi kuota 30% supaya bisa diterima gitu kan. Lalu kemana perempuan-perempuan ini gitu ya? Mau cari di mana? Padahal sebenarnya ruang itu ada. Entah ini kesalahan sistem atau kesalahan perempuannya sendiri. Atau kesalahan, mungkin bukan kesalahan, atau karena kepentingan kali. Kan tadi ini, coba, kalau beta lihat begini Bu dosen. Tadi cerita Boki Nukilah dengan segelintir, baru sekecil aja di mungkin tadi. Secuil lah bahasanya. Itu gangguan kepentingan politik internal. Ya kan, dalam kerjaan saya sudah begitu, dan seperti itu juga masalah yang sama atau hal yang sama sampai hari ini di partai politik, ya kan, di kabupaten atau di kota tertentu, momentum politik pasti perempuan itu tadi hebat. Ada banyak loh kuota stok perempuan, saudara-saudara perempuan kita itu luar biasa. Banyak. Tetapi mungkin karena kepentingan partai, golongan tertentu, akhirnya ya sudahlah. Laki-laki semua, akhirnya kuota perempuan ini nggak tercapai. Mungkin saja, kan kita nggak tahu. Iya, karena memang apa ya, menurut saya mindset pemikiran kita in general secara
umum di Indonesia itu masih melihat bahwa perempuan ini bukan satu subjek yang menarik kalau berbicara terkait kepemimpinan. Kenapa dibilang? Ya enggak, karena mereka pikir ya sudah, mungkin sudah tertanam di mindset kita yang cenderung patriarkis, menempatkan posisi laki-laki itu sebagai the leader of semua sektor gitu. Itu kan sebenarnya mindset yang sebenarnya harus kita bisa bertanya lagi gitu. Karena belum tentu juga kepemimpinan di bawah secara person ke laki-laki itu belum tentu berjalan baik juga, kan seperti itu. Tapi memang juga kita juga bisa bilang bahwa belum tentu juga perempuan juga bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Tapi kan itu sama-sama relatif. Artinya harusnya ruang itu diberikan dengan porsi yang sama supaya kita bisa menakar apa yang sebenarnya, kalau misalnya dalam konteks ini perempuan itu bisa memanage permasalahan itu seperti apa gitu. Kita kan nggak bakal tahu kalau misalnya kita tidak memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada seseorang gitu kan, apalagi perempuan gitu. Dari Maluku Utara ada momentum politik ini bisa nggak sih apa di era hari ini, bisa nggak dimunculkan, kira-kira kalau dimunculkan apa namanya Bukit Raja Nukila baru itu, menurut kalau ada yang dimunculin pendapat Bu dosen sebagai anak muda dalam tanda kutip perempuan juga dan orang Maluku Utara, misalnya kita ya contoh aja Maluku Utara lah ya, kalau ada yang muncul Bukit Nukila baru di konstelasi politik hari ini, pendapat Ibu bagaimana? Oke. Kalau kemunculan Bukit Nukila yang baru dalam kontestasi politik, sebenarnya kalau dalam konteks Maluku Utara itu sudah ada. Salah satu yang saya fans itu adalah kemarin yang berbicara mencecar Menteri PUPR kalau nggak salah ya, di DPR tentang tapera. Anggota DPR RI. Anggota DPR RI. Beliau itu namanya Bu Irene. Bu Irene Huiroba, karena beliau bapaknya itu Pak Namto Huiroba, mantan Bupati Halmahera Tengah. Nah, sosok kepemimpinan seperti Irene Huiroba misalnya, yang kemudian dipercayakan masyarakat Maluku Utara untuk duduk di mewakilkan masyarakat Maluku Utara di Senayan, itu salah satu contoh bahwa oh ya, Irene itu bisa menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Konteksnya bukan hanya di Maluku Utara, tapi juga bisa merepresentasi suara masyarakat kecil di Senayan, di DPR RI. Kan seperti itu. Itu salah satu contoh. Tapi kalau kembali lagi, kalau dalam kontestasi politik di Maluku Utara yang akan kita jelang beberapa bulan lagi, November gitu kan, ada salah satu figur yang memang saya bahas di tulisan saya terkait dengan perempuan Fagogoro. Sebelum beliau, ada juga satu figur pemimpin perempuan di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, bupatinya itu perempuan dan sampai saat ini masih menjabat. Sekarang? Sampai saat ini, namanya Bu Vivian. Nah, jadi hal itu kan mungkin saja terjadi karena memang sudah ada. Kepemimpinan perempuan di Maluku Utara bukan jadi konteks yang tabu lagi, karena memang sudah lahir beberapa pemimpin-pemimpin perempuan, mereka menjalankan fungsinya di ranah publik dan bisa diberikan kepercayaan, diamanatkan oleh masyarakat untuk melakukan pembangunan, kemudian perbaikan di Maluku Utara. Artinya Artinya kalau Boke Ibu dosen sepakat dong bahwa kalau ada perempuan atau Bukit Nukila baru yang muncul tahun 2024 ini, sepakat? Sepakatlah. Saya sebagai perempuan Maluku Utara, saya sebenarnya sangat berharap bahwa ada ruang yang sangat luas ya yang diberikan. Karena kan selama ini kita terjebak, itu yang tadi saya bilang, mindset patriarki, oh kita di timur sana. Bukan hanya Maluku Utara sih, Maluku atau kita orang timur pada umumnya. Melanesia aja deh. Itu mereka lebih percaya dengan kepemimpinan laki-laki kan. Padahal banyak korupsi. Iya, contoh sederhananya seperti ini. SBT deh. Iya. Maksudnya karena dia orang SBT. Oh gitu. Kalau korupsi bukan cuma di SBT kayaknya. Oh, iya. Banyak. Iya. Gitu. Kayak misalnya contoh sederhana kayak gini.
kita di timur sana kita sering membiasakan misalnya gini, anak laki-laki kita bermain di dapur. Jangan main di dapur, kamu itu laki-laki, kamu harus, itu kan sebenarnya nggak boleh seperti itu dong. Nah, konteksnya dalam kepemimpinan saat ini, kepemimpinan kepala daerah khususnya ya. Nah, perempuan itu harus diberikan ruang. Bukan lagi di dapur, kasur, dan sumur. Tapi juga bagaimana perempuan bisa mendapatkan posisi publiknya supaya dia bisa membuktikan diri dia bahwa dia bisa berkompetensi, punya skill, punya pengetahuan, dan punya kemampuan untuk memanage. Perempuan itu bisa melakukan itu secara sekaligus. Gitu. Kemudian perempuan kan juga kalau misalnya diberikan kepercayaan untuk memimpin, otomatis dia akan lebih, bukan hanya menggunakan logikanya, tapi dia juga bisa menggunakan perasaannya dia, apalagi dia seorang ibu, dia seorang istri, dia akan menggunakan intuisi keperempuanan dia dalam menjalankan kepemimpinannya dia. Mungkin orang akan bilang, perempuan kan suka baper ya. Gimana kalau jadi pemimpin? Kadang-kadang kalau udah baper atau misalnya ada siklus rutinnya, itu kan orang mempertanyakan itu. Padahal itu adalah hal kodrat yang ada di dalam diri perempuan yang tidak bisa disangkut pautkan dengan peran dia di publik gitu loh. Itu dua konteks yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada ruang itu, kemudian kontestasi kepala daerah yang akan datang ini, saya sangat berharap ada satu figur perempuan yang muncul. Gitu. Nah, kemudian mungkin inspirasi saya untuk menulis Perempuan Fagoguru tuh karena itu. Apalagi di Maluku Utara kita krisis kepemimpinan perempuan ya. Kalau misalnya Sula bisa membuktikan bahwa pemimpin perempuan dapat menjalankan kepemimpinan dia dengan baik, kenapa daerah lain tidak bisa? Gitu misalnya loh. Di Halmahera. Misalnya di Halmahera Tengah. Ya, atau di gitu. Di Dore atau di mana lah ya. Di Dore kan? Ya betul. Jadi beta tadi mau tanya itu soal apa namanya ini nih. Jadi karena nukilah-nukilah baru ini sudah ada. Termasuk anak saya namanya Nukila loh. Iya, anak saya namanya Nukila. Yang cewek ini. Iya, yang anak saya yang paling kecil namanya Nukila. Iya kan? Dia marga apa? Divinubun. Nukila Divinubun ini orang Maluku Utara. Orang Maluku Utara. Saya orang Bekasi. Orang Cikarang. Iya. Oke, ini tadi beta punya 3 pertanyaan ini. Tapi tadi 2 sudah hampir terjawab, dan nomor 2 sudah bukan terhampir teman-teman, 2 aja sudah dijawab. Karena beliau sepakat dengan dengan di konstelasi politik 2024 ini sepakat, dan itu harusnya orang Maluku Utara punya kasih tahu, menunjukkan kepada publik bahwa bukan saja di Pulau Jawa, di Sumatera atau di luar negeri sana, bahwa perempuan bisa, ternyata Maluku Utara bisa, dan itu sudah terbukti di Kabupaten apa tadi? Kabupaten Kepulauan Sula. Oke. Kenapa daerah lain tidak membuat apa namanya ya sodorin aja sekarang 2024, kasih tahu bahwa Bokinukila itu bukan 1 atau 2 atau hari ini ada di Sula, bahwa banyak. Maka kita munculkan saja kira-kira. Ya. Oke, tapi pertanyaannya begini, Ibu dosen, Ibu Pel. Jadi kira-kira, misalnya kan tadi sepakat ya, kira-kira kalau 2024 ini pilkada, kan ada di Maluku Utara itu kabupaten apa aja tuh? Kabupaten itu ada Kabupaten Halmahera Barat, Halbar, yang nanti Haltim, yang nanti ya, 2000 kan serentak ya. Oke. Misalnya 2024 ini karena tadi sudah sepakat bahwa ada harus dimunculkan, dan Ibu sepakat bahwa harus dan wajib agar kita bisa lihat perubahan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan, kita bisa ketakar hasilnya nanti. Kan siapa kira-kira figur, mungkin karena sudah sepakat, siapa kira-kira figur siapa-siapa yang mungkin kalau Ibu kenal. Ini pertanyaan menjebak ya? Enggak. Biar teman-teman Walang Bacarita tahu bahwa Bokinukilah itu
yang generasi hari ini pemimpin perempuan itu ada loh di Maluku Utara, namanya A, B, C, D. Kenapa? Tugas kita, apalagi Walang Bacarita, tugasnya adalah kasih tahu selama itu bermanfaat, kenapa enggak? Oh gitu. Jadi biar apa? Biar siapa tahu partai politik lihat, oh kayaknya Bokenukila ada 5 Bokenukila misalnya di satu kabupaten, ya dari 5 itu bisa 1. Jadi biar sejarah kepemimpinan perempuan itu jangan putus di situ saja. Eranya sudah beda gitu. Kita kasihlah porsi. Negara juga sudah kasih porsi, masa kita partai politik atau masyarakat nggak mau kasih porsi itu? Kira-kira ada nggak siapa-siapa yang mungkin ibu kenal atau fans atau apa? Jadi di antara kabupaten-kabupaten itu. Kalau pertanyaannya ada atau tidak ya jelas ada. Kalau konteksnya Maluku Utara, semua perempuan Maluku Utara itu adalah punya kesempatan ya, punya kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih siapa pemimpinnya gitu. Apalagi konteksnya dalam hal ini tuh kita bicara soal kepemimpinan perempuan ya. Tapi kalau lebih spesifik siapa sih sebenarnya gitu. Jadi tadi Kakak Pela sudah tahu kan bahwa saya menulis tentang perempuan Fagogoro itu terbersit dari kesadaran saya sebagai perempuan Maluku Utara yang haus akan bahwa harus ada sosok figur baru ya dalam memimpin, entah itu dalam lingkup kabupaten kota itu harus ada pemimpin perempuan. Dan yang menjadi inspirasi saya dalam menulis dan membuat catatan saya itu adalah namanya, nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Namanya Yunda Nurhayati Rais. Kebetulan beliau adalah istri dari Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Cuma beliau itu senior di HMI, beliau sepak terjang beliau di dunia politik di Maluku Utara itu sudah sangat panjang ya, khususnya di Halmahera Tengah ya. Beliau juga salah satu ketua untuk perkumpulan di Fagogoro. Jadi di Halmahera Tengah itu beliau cukup ditokohkan, difigurkan. Ada hal yang menarik tentang Yunda Yati ya. Itu yang itu saya mau tanya tuh. Saya mau tanya apa sih yang menarik? Jadi Yunda Yati ini yang memang menjadi inspirasi saya karena beliau itu pada saat karir politiknya sedang bagus, beliau kan pernah dipercaya menjadi ketua DPD Golkar. Pernah. Kemudian juga pernah ada di DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Tapi pada saat ketika ada suaminya ingin maju ya di legislatif, beliau memilih untuk mundur. Luar biasa. Dan menjalani rutinitas beliau sebagai ibu rumah tangga. Artinya perempuan itu luar biasa kan? Saya merinding. Saya merinding. Dia luar biasa. Dia bisa bersikap di saat dimana dia lagi enak-enaknya menikmati kekuasaan. Iya kan? Betul. Ketika semua spotlightnya ada di dia, dia adalah salah satu figur yang memang bisa diperhitungkan. Apalagi dia seorang perempuan, otomatis semua mata akan tertuju ke beliau kan. Tapi sorry, kita potong sebelum jauh. Tapi kalau Katon bilang begini, nanti ada yang bilang bahwa, lah itu kan dia kasih ke suaminya, bukan orang lain. Tapi kan bukan soal suami atau bukan suami. Betul. Tapi kan ini soal hasrat. Iya, itu dia. Keinginan dia bisa menahan itu. Dia bisa menahan diri dia, dan dia akan bilang bahwa, oh ya sudah tidak apa-apa, biarkan suami saya saja. Itu kan jadi yang, kebanyakan perempuan ya, kita bicara kelebihan perempuan, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa perempuan juga punya berbagai macam kelemahan gitu sebagai seorang manusia. Kalau sudah dengan semua mata tertuju ke dia, kemudian posisi yang baik, kemudian udah deh orang sudah kenal saya, kan lebih jumawa dong perempuan. Semua itu bisa terjadi di diri perempuan, tapi beliau tidak. Kemudian beliau menemani suami beliau yang sekarang jadi ketua DPRD. Ya, jadi beliau hanya menemani proses suaminya beliau. Itu yang menurut saya kenapa
kita nggak mengembalikan ruang itu lagi ke beliau gitu, karena secara posisinya di ranah publik tidak bisa diragukan. Yundayati itu punya track record yang sangat baik di dunia perpolitikan Halmahera Tengah. Kemudian dia bisa menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Menurut saya itu packaging yang lengkap untuk kalau bicara kita mencari pemimpin ya. Mencari nukilah-nukilah baru. Nukilah-nukilah baru, iya kan? Itu figurnya udah pas sekali. Saya belajar banyak dari beliau karena memang berkomunikasi dengan beliau dekat, dan saya angkat topi ke Yundayati. Beliau itu seorang ibu, seorang istri. Ada hal apa di sana yang di kepemimpinan beliau atau di era beliau jadi genggam kekuasaan, itu apa kira-kira yang dia buat yang mungkin jadi catatan buat teman-teman Walang Bacarita khususnya? Mungkin ini nanti juga tersebar kalau orang Maluku Utara tahu. Itu kira-kira apa sih yang beliau lakukan dan mungkin tidak pernah dilakukan oleh orang lain, maksudnya kepemimpinan perempuan lain begitu? Kalau sebenarnya apa yang beliau lakukan itu banyak kepada warga Halmahera Tengah ya. Cuma memang kan saya agak kurang mengikuti apa yang beliau lakukan. Tapi lama yang pasti, di Cikarang soalnya. Iya, saya kan lama di luar. Ini jujur aja. Tapi beliau tuh berbuat banyak untuk warga-warga di Patani. Tapi nanti begini, nanti teman-teman Walang Bacarita kalau ada yang mungkin dari Halmahera gitu kan, mungkin bisa komentar di kolom komentar, nanti bisa kita bahas lagi. Atau nanti bisa juga kita jumpa lagi sama beliau supaya bercerita lebih banyak kan. Lebih bagus. Itu. Tapi nanti itu teman-teman Walang Bacarita nanti pasti akan kita podcast dengan Bu siapa tadi? Nurhayati Rais. Nurhayati Rais, biar teman-teman tahu sosoknya seperti apa. Oke. Harapannya selain Bu Yunda Nurhayati Rais, kan di awalnya tadi di DPR RI sudah ada. Artinya Maluku Utara ini tidak kosong dari nukilah-nukilah muda ya. Iya, ada nukilah yang kecil juga yang nukilah di Cikarang. Dan teman-teman di depan saya ini ada nukilah juga sebenarnya. Ini nukilah juga karena dari Maluku Utara. Iya. Jadi kalau kita bicara skop Maluku keseluruhan ya, Maluku itu tidak punya stok kurang dari yang namanya Kristina muda lah ya. Kristina, kalau di Maluku? Maluku Utara itu tadi ada Boki Nukila begitu. Jadi stok untuk kepemimpinan perempuan sebenarnya kita banyak. Sangat banyak. Yang menjadi problem adalah apakah saya misalnya ketua partai laki-laki, saya ketua partai, apakah saya sok, kalau bahasa Sundanya kan? Sok atuh gitu. Sok atuh gitu kan. Atau sudah saudara perempuan coba maju. Ini kan problem. Ya. Problem untuk kepemimpinan perempuan ini dikasih porsi ini kan ada problem kita sampai hari ini. Masalahnya di situ, apakah seperti kita belajar dari Yunda tadi bahwa ya udah sok lah suami saya yang laki-laki aja yang memimpin, saya mundur. Bisa nggak laki-laki begitu? Ini kan problem kita. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa saling menahan ego. Betul. Kalau bicara. Oke, terakhir Yunda. Maluku Utara, apa harapan misalnya di Pilkada 2024 ini, apa harapannya sebagai putri Maluku Utara, apa harapan untuk ke depan? Kalau beta sih, ini tahunnya taktis dan tahunnya sudah mau pilkada, provinsi maupun kabupaten kota. Apa harapannya untuk kepemimpinan perempuan di Maluku Utara ke depan? Kalau ke depannya saya harap banyak bermunculan ya pemimpin-pemimpin perempuan yang otomatis harus punya potensi supaya bisa dipercaya secara melalui proses yang demokratis oleh masyarakat Maluku Utara untuk memimpin Maluku Utara. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah Maluku Utara atau kalau bicara konteks politiknya adalah partai-partai politik bisa memberikan ruang, kemudian mengembalikanlah porsi kuota kepemimpinan perempuan seperti itu. Jadi harapan saya sih sebenarnya itu
perempuan-perempuan yang potensial di Maluku Utara harus berani untuk muncul ke permukaan. Karena banyak sebenarnya, bicara potensi kepemimpinan perempuan di Maluku Utara itu sebenarnya banyak. Geliat aktivisme perempuan di sana juga tumbuh dengan subur sebenarnya. Tapi memang itu entah karena memang tidak diberi ruang atau memang mereka juga agak sedikit menutup diri supaya tidak tampil ke area publik. Atau memang yang namanya area publik ini sudah dikapling oleh para laki-laki ini, supaya perempuan ini tidak masuk ke gelanggang. Padahal sebenarnya gelanggang politik ini kan gelanggang bersama, yang harusnya bisa dimanfaatkan bersama-sama sebagai media untuk memberikan kesejahteraan, membangun Maluku Utara supaya lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi buat perempuan, saya percaya bahwa perempuan Maluku Utara itu sangat punya potensi untuk muncul ke gelanggang politik. Jadi mari kita perkuat lagi potensi diri kita. Jadi bisa dengan percaya diri bahwa saya bisa kok untuk tampil, kemudian bilang ke masyarakat bahwa saya juga layak dan patut untuk dipilih dalam kontestasi politik di Maluku Utara. Gitu Kak Kapela. Oke, tapi politik itu memang sudah begitu. Tapi bagaimana harus minimal mulai dari Maluku Utara. Harus mulai dari Maluku Utara untuk 2024 ini memang harus kasih tahu, atau Maluku kasih tahu juga bahwa masih ada Christina Marta Tehahu muda dari Maluku yang katong siapkan. Baik. Jadi gini, kalau bagi beta orang memimpin jadi kepala dinas perempuan, kepala badan di institusi negara itu biasa aja. Gitu. Banyak. Tetapi kalau jadi bupati, wali kota, gubernur itu luar biasa. Betul. Gitu, itu makanya Maluku Utara, wabil khusus lagi tadi sudah disebut di Halmahera tadi. Halmahera Tengah. Halteng ya. Ada beta teman-teman juga di situ banyak. Jadi semoga dan dengar bahwa ternyata ada nukilah generasi nukilah di sana. Ya. Ada nukilah muda di sana yang itu jangan sampai terlewati oleh cerita-cerita saja. Betul. Tetapi marilah menciptakan cerita untuk Indonesia dan dunia bahwa orang Maluku Utara itu hebat. Perempuan Maluku Utara itu hebat. Baik, Bu dosen. Terima kasih waktunya. Terima kasih teman-teman Ulang Baca Cerita.